restoran yang katanya laku, tapi dia tuh katanya pesugihan gitu. Ya. Dari matanya Kak Sarah, cengenges mulu lah, salah sih, salah. Dia mah kalau dia mah. Neng, Naksir kali. Ini dia kalau. Diki, tadi waktu sebelum kita mulai sidang pun dia nyariin terus. Diki mana ya katanya Asik. gitu. Emang ada dilihat sama dia nih. Jangan dibilang apa-apa kalau. Enggak, ya udah, terus. Iya, dari penglihatan Kak Sarah mungkin kalau ada restoran yang ini, yang rame gitu, orang yang pesugihan itu, penampakannya Kak Sarah seperti apa? Ada, aku pernah waktu itu makan. iya. Cuman aku tidak bisa sebut. Jadi ada aku ke restoran ini di sebuah tempat ramai, banyak restoran di Jakarta, sana. Kakak, gitu. maaf. Jakarta. Jakarta. Utara? Barat? Enggak bisa. Ada deh. Sebut. Kak Sarah, makannya pagi, siang, sore, malam? Waktu itu sore. Sore dia udah ada? Iya, emang tapi kalau aku ngerasainnya nggak enak aja gitu. Oh, karena dia makanan pagi tuh. Iya. Jangan terlalu curhat. Jangan terlalu Makanya sore. Nah, sebenarnya kalau pada saat masuk biasanya juga mungkin nggak cuma aku, ada orang-orang yang emang bisa merasakan, pasti dia ngerasain sesuatu, ngelihat sesuatu gitu. Cuman memang pada saat masuk udah berasa nggak enak gitu. Ada beberapa banyak kok, nggak cuma 1-2 gitu. Punten karena diliatin nggak? Karena waktu itu pernah ada kejadian anak kecil pernah datang sama orang tuanya terus nggak mau masuk ke situ karena dilihat bu jangan di sini yuk soalnya ada yang lagi Ada yang tak kasat dia mata ngeliat gitu. kasat matanya Iya, gitu. iya. Kasat juga sempat lihat gitu. Iya. Lihat ada sosoknya gitu. Oh memang maksudnya emang terlihat dia ada aktivitas di dalam restoran tersebut Iya gitu? lagi. Heeh. Hmm, Terus kayak waktu itu juga pernah kita datang ke bekas restoran. Jadi ini penelusuran di bekas restoran, cuman memang kayak masih ada sisa-sisa energinya gitu. Nah itu kan susahnya kalau misalnya udah ketergantungan seperti itu, nggak bagus juga akhirnya nanti. Karena kan nggak tahu itu yang digunakan energi dari mana. Oh, Ences sendiri kan sering ke kuliner-kuliner kayak tadi, ke restoran gitu. Suka ngerasa nggak ada restoran-restoran yang dibantu? Aku sih pernah waktu itu pulang dari Jakarta mau arah ke Cianjur di sekitaran puncak gitu. Jadi malam-malam tuh kayak jam 2 malam kan biasanya lapar tuh kan karena dingin kan. Terus tiba-tiba aku bilang sama mamaku, "Mama makan yuk di restoran itu rame kan." Dia bilang. Terus mama aku bilang, "Jangan katanya gitu. Restoran itu tuh kalau siangnya sepi banget, terus kalau malamnya rame sekali." Nah ada suatu waktu mama aku pernah makan di situ, nah dia sempat ngeliat kayak padahal nggak terlalu rame banget, tapi kayaknya rame sekali. Terus dia kayak ngeliat di orang yang lagi ngeladanginnya itu kayak ada monyet gitu bergelantungan. Makanya mama aku udah gak pernah mau makan di situ lagi. Karena mama aku tuh orangnya agak sensitif. Dia bisa. Maaf Ces, waktu Anda bilang monyet, kok nggak tega? Enggak. Cerita doang ya, cerita doang. Cuma cerita ya. Bedain mana monyet mana musang dong. Ya terusin. Makanya mama aku udah gak pernah mau lagi makan di restoran itu, aku aja. Karena menurut dia tuh kayak gak masuk akal gitu. Tapi Ences termasuk yang berani dengan hal-hal mistis gitu atau penakut? Oh, tentu tidak, saya takut. Soalnya aku tuh sering banget mengalami hal-hal kejadian yang aku juga bisa kayak agak sensitif ya Kak Sarah. Jadi waktu itu aku sempet dulu di rumahnya mantan manajerku dulu. Jadi aku tuh sering kena rep-repan. Kalau kata dokter kan itu kan karena faktor kecapean atau kelelahan. Jadi kayak ngap gitu. Tapi kalau aku tuh beda lagi. Jadi kalau misalnya lagi tidur tuh aku suka paksain. Kayak aku paksa buka mata gitu. Ada beberapa sosok sebenarnya yang itu tuh bener apa enggak sih Kak. Jadi aku pernah yang waktu itu nyesek banget. Jadi ada 2 anak kecil kayak nginjek-nginjek badan aku. Yang satu tuh matanya 3. Terus yang satu itu badannya tuh merinding. Yang satu badannya tuh kayak nanas gitu. Kayak kulitnya tuh semua Bersisik kayak nanas. gitu. Jangan dong. Wah parah nih. Udah dibilang Ences tuh sensitif ya. Oh berantem sama gue loh. Gue. Iya, sabar. Iya. Damar, jangan ngagetin. Tapi peranakannya turun gimana? Tapi Ces, sebetulnya ketakutan itu bisa hilang. Mas yang baju biru boleh kemana sebentar? Saya pernah belajar ya. Jadi ada rasa ketakutan itu bisa kita hilangkan. Mas ini saya rasa ada rasa ketakutan.
Ya saya rasa ada ketakutan dari tadi. Baiknya. Maka saya coba menghilangkan rasa ketakutan itu. Kehebatan ketua dalam hal ini jangan terlalu ditonjolkan lah. Ah, Kan saya hanya takutnya- sifatnya membantu Oh, saja. terima kasih banyak ketua ya. Oke, tolong dibantu ketua. Ketua tuh seneng banget ngumpulin koin dingdong sih. Pak Ketua. Agak geser sedikit ketua. Sedikit. Agak geser sedikit ketua ya. Boleh, maaf ya. Ayo Pak. Vidi, Iya, ya. tolong dipegangin mic-nya. Saya tidak perlu mic-nya, saya hanya mungkin membuat dia lebih rileks saja. Karena kalau orang ketakutan itu bikin badannya nggak enak. Betul. Ya. Kalau gitu ya. Ini kita tekan di sini sama kita tekan di sini. Ya, sebentar ya, maaf ya. Betul. Di relax saja deh. Relaxin aja. Iya. Begitu saya begini. Dan dia serius. Tidur ya. Ya. Sebentar. Ya ampun. Ditidurin. Setelah terbangun dia akan lebih baik. Pak Ketua. Ini aja, encas aja. Itu namanya bawaan. Cek saja ya. Siapa tahu kan ada yang ngikutin. Serem banget. Mas pulang aja, Mas. Mas. Coba sini. Siapa tahu Kak Sarah bisa menerawang. Kakak bisa nggak? Jangan dong jangan disebut. Sebaiknya Kak Sarah kayaknya deh. Sarah sih. Disebutin please. Banyak diganggu-ganggu kan. Sarah sih katanya. Gak apa-apa, soalnya Oh, beneran? biar dibantu sama Kak Sarah, karena kan kamu Iya. sering banget kesiripan kamu. Kesurupan. Bandeng kan ya, bandeng. Ini dari sini aja atau dari sana? Tapi enggak, jadi kamu itu kan sebenarnya bakatnya astral. Jadi kalau misalnya tidur itu kadang-kadang kamu suka jalan-jalan, makanya suka ketemu sosok-sosok yang aneh. Aduh. Terus tapi nggak apa-apa, kan turunan kan, emang turunan kan. Iya, Jadi- benar-benar, Jadi ya. emang dari keluarga, mungkin kayak dari nenek, mamanya mama, terus dari atasnya lagi. Tapi nggak apa-apa, cuman emang kamu harus belajar gimana caranya supaya kontrol. Karena kalau enggak, kamunya suka capek gitu. Terus Bener, aku tuh kalau tidur aku selalu nggak deep sleep gitu loh. ya nggak pernah deep sleep, jarang ya deep sleep. Iya, benar. Terus udah gitu kamu juga sebenarnya nyerap energi orang-orang yang kamu sayang. Hah? Itu efeknya negatif atau positif Kak Sarah? Dia menyerap energi. Kan kalau lahir kayak gitu, PR dia untuk bisa belajar gimana caranya supaya nggak capek. Jadi misalnya kamu ada teman kamu yang lagi hatinya nggak enak gitu, nanti kamu juga akan ngerasain itu. Jadi capek gitu kalau misalnya abis pergi, misalnya abis dari syuting ini nih, kamu bisa nyerap energi siapapun yang menyentuh kamu. Wah, kayak kanebo. Bukan, maksudnya bukan jeruk air. Minta maaf, minta maaf. Maaf Kak Sarah. Tapi nggak enak. Tapi bisa dihilangin gak sih Mbak Sarah kalau gitu? Kayak maksud kayak ditutup gitu. Emang ada kawinan di situ? Enggak, jangan lihat lagi gitu. Gak pengen lihat lagi. Enggak sih, kalau misalnya mau dikurangin bisa sebenarnya. Cuman kalau kita terlahir seperti ini, kita mau lari kemana? You give from the gut kali. Maksudnya emang kayak kelebihan dan kekurangannya harus diterima nggak sih gitu. Tapi Lebih baik berdamai dengan itu ya. gimana Tidak harus caranya bilang. kita bisa menyelaraskan aja untuk bisa hidup normal. Siapa tahu kamu bisa bantu orang. Kamu artinya kan berempati. Kalau berempati itu kamu bisa tahu cara memperlakukan orang lain. Jadi nggak sembarangan. Iya benar. Kamu ngomong itu kamu jaga nggak nyakitin orang gitu. Karena tahu rasa yang dirasakan itu seperti apa. Jadinya kamu lebih berempati gitu. Harusnya beruntung karena punya hati yang besar. Karena kamu empath. Dan Inces kan Terima kasih. Aja ya. Ya, Iya. Inces kan mungkin khawatir karena kalau tidur suka ketindihan. Nah, mending besok-besok Inces yang nindih balik gimana? Gimana caranya? Bisa latihan aja bisa. Jadi betul Iya. kata Sarah, apapun itu diterima saja. Accept aja ya. Yang kita berdamai dengan itu insya Allah akan berdampingan dan tenang. Iya. Maaf ya, bukan apa-apa. Diki. Ketua tolong ketua. Dapat jadi Wah, jangan seperti itu ketua. Wow. Kita ketemu lagi ya. Ini kita skorsing dulu sidangnya ya. Oke.